itu kita harus melihat kedudukannya MAP ini dalam perencanaan ya. Nah, metode analisis penelitian ini merupakan bagian dari proses analisis karena data yang nantinya dikumpulkan itu akan diproses untuk menghasilkan kesimpulan atau output dalam pengambilan keputusan. Seperti di paparan di sini kita akan mencari data terlebih dahulu, terus nanti kita olah dengan menggunakan analisis, dan nanti hasilnya akan menjadi rencana. Jadi kita melakukan input, proses, dan output. Jadi kedudukan MAP itu sebagai proses dari perencanaan, sehingga menghasilkan suatu rencana. Nah, di sini juga dijelasin bahwa metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Dan di sini ada dibagi dua, ada analisis kuantitatif dan juga ada analisis kualitatif, di mana analisis kuantitatif ini menggunakan teknik statistik atau perhitungan. Sedangkan kalau kualitatif ini menggunakan analisis tematik dengan pengkodean dan berupa teks. Kita juga harus mengenal jenis-jenis data. Di sini ada data non-metrik dan juga data metrik. Di mana data non-metrik ini berupa angka, tidak berupa angka, dan data metrik itu berupa angka. Di sini data tidak berupa angka itu berupa nominal, jadi dia itu mengkategorikan atau mengklasifikasi. Untuk ordinal itu sama untuk kategori, klasifikasi, dan juga ada urutannya. Sedangkan kalau untuk yang data berupa angka, yaitu ada satuan pengukuran atau interval. Terus ada juga rasio, di situ ada urutan satuan pengukuran tapi dia tuh non mutlak. Dan ini contoh-contohnya untuk yang nominal itu misalkan untuk jenis kelamin gitu, di mana adanya laki-laki dan perempuan. Kan dia berarti tidak berupa angka ya. Terus jurusan ataupun prodi. Teknik pertambangan, teknik industri, perencanaan wilayah dan kota. Dan untuk ordinal itu untuk tingkatan, misalkan tingkat pendidikan dari SD atau dari TK sampai perguruan tinggi. Dan tingkat persepsi sangat tidak setuju sampai setuju, atau mungkin dari nilai baik sampai buruk. Lalu ke interval, di situ ada tingkatan-tingkatan pendapatan atau juga nilai kuliah yang dirinci lagi. Misalkan tingkat pendapatan itu kurang dari 5 juta, terus tingkatan kedua itu 5 juta sampai 1.500.000, lalu 1.500.000 sampai 2 juta, dan seterusnya. Jadi adanya tingkatan-tingkatan yang eh, apa ya? Ya adanya interval gitu. Terus masuk ke rasio di sini sama, itu kita pakai pendapatan juga, cuman sudah ada tidak ada intervalnya gitu, dari mana sampai mananya, tapi langsung 5 juta, 5.500.000 gitu. Terus kalau lihat dari soal tahun sebelumnya itu, nomor 2 itu kan ada karakteristik metode analisis kuantitatif ya, di mana di sini itu, eee, dia itu datanya berupa angka-angka, terus datanya bersifat non-metrik, non-parametrik,
Di sini karakteristiknya untuk kuantitatif. Datanya itu berupa angka-angka, sifat datanya itu bersifat kuantitatif, terus peranan hipotesisnya sangat penting. Ya pokoknya kalau untuk karakteristik analisis kuantitatif itu pasti berupa angka-angka. Yang selainnya itu dipahami aja ya, soalnya kan di sini juga udah ada gitu. Mungkin sebelumnya, mau nanya nih, kan di nomor 3 ada perbedaan mendasar tujuan analisis faktor dan analisis klaster. Teman-teman semua udah tahu belum, apa bedanya dari analisis faktor sama analisis klaster ini? Yang bisa jawab boleh langsung open mic aja ya guys. Masih bingung teh. Oke, kalau kayak gitu, langsung aja kali ya ke tujuannya. Di sini kan analisis faktor ini digunakan dengan cara menyederhanakan permasalahan untuk mereduksi data atau variabel yang memiliki hubungan menjadi kelompok yang lebih kecil tanpa mengurangi informasi di dalam variabel tersebut. Misalkan ada 10 variabel nih. Nah, dari 10 variabel ini kita reduksi atau kita buat dia menjadi kelompok yang lebih kecil. Dari 10 variabel itu akan terbentuk misalkan 3 kelompok, di mana 3 kelompok itu total variabelnya tetap menjadi 10. Sedangkan analisis klaster digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan cara mengelompokkan. Jadi yang membedakannya itu kalau faktor itu menyederhanakan, sedangkan kalau analisis klaster itu mengidentifikasi atau mengkelompokkan variabel yang memiliki kesamaan. Di sini masih ada yang bingung nggak? Bisa diulang teh? Oke, boleh. Jadi, yang membedakannya itu, kalau analisis faktor ini digunakan untuk menyederhanakan atau mereduksi data atau variabel menjadi kelompok yang lebih kecil. Nah, sedangkan analisis cluster ini, dia mengelompokkan variabel tapi yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Gimana? Masih bingung? Udah ngerti teh. Oke. Mungkin untuk yang teori-teori, segitu mungkin bisa dilanjut untuk yang perhitungan. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Untuk yang soal keempat, ini kan analisis cluster, jadi aku skip dulu, nanti aku bahas di akhir. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke analisis peramalan. Nah, untuk analisis peramalan ini, meskipun dia itu disuruhnya ya, di aku itu, kan kalau untuk angkatan aku itu ada metode, disuruhnya metode single moving average. Cuman takutnya di angkatan kalian berubah, atau nanti ada misalkan kayak yang NPM ganjil jadi single, yang genapnya jadi double. Jadi aku bakal bahas dua-duanya aja. Nah, di sini aku pakai data yang sebelumnya. Bedanya single sama double apa? Kalau single itu geraknya tuh tunggal, yang artinya ya kamu mulainya tuh langsung dari data yang dianalisnya itu berdasarkan dari data tahun sebelumnya dengan perbedaan 1 tahun aja gitu. Kalau misalkan double itu ngelihatnya tuh nanti dari periode yang dipakai buat si ramalannya gitu. Kita langsung aja mulai ke analisisnya. Di sini kalau untuk single dia itu langsung nyari ke ramalannya.
dengan cara adalah menotalkan jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi, namanya juga average kan, berarti mencari rata-rata dari jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2013, ini kan data tahun sebelumnya cuma ada 2012. Jadi untuk ramalannya adalah di tahun ini dibagi 1, karena kan cuma ada 1 tahun. Nah, kalau untuk 2014, itu adalah data yang ini sama yang ini, 2 tahun sebelumnya, dibagi 2. Nah, kalau untuk ini, data yang ini ditambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, dibagi 3, kayak gitu. Salah, bukan dikali ya guys. Dibagi 3. Nah, begitu juga sama dengan data-data seterusnya. Yang ini dibagi 4, terus yang ini dibagi 5, terus yang ini dibagi 6, terus yang ini nanti dibagi 7, terus yang ini nanti dibagi 8, sama yang ini dibagi 9, gitu. Nah, gimana untuk data tahun 2011? Nah, untuk data bukan tahun 2011, tahun 2022, data ke-11. Nah, itu gimana caranya? Karena kan tadi yang aku bilang, untuk yang peramalan yang punya jumlah penduduk, yang data jumlah penduduknya ada, itu tuh merata-ratakan data jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang data 2011 ini kan 10 tahun sebelumnya ada. Jadi sistemnya masih sama. Dia menotalkan yang ini dibagi dengan 10 data rata-rata. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman teh. Oke, nah terus kalau untuk tahun 2012 gimana teh? Kan data tahun 2012, tahun 2023 gimana teh? Karena kan data ke-11 atau tahun 2022 nggak ada. Gitu. Nah, caranya nih bisa dilihat. Kalian itu menggunakan data di tahun sebelumnya ditambah dengan 1 dibagi jumlah data tahun sebelumnya dikali selisih penduduk 2 tahun sebelumnya. Nah, oke, kita coba ya. Berarti ini tuh menggunakan data tahun sebelumnya dijumlah dengan 1 dibagi jumlah data tahun sebelumnya, berarti kan ada 12 kan? Karena ini kita menghitung di data tahun ke-12. Ini 12 dikali dengan selisih antara 2 tahun sebelumnya. Dan data ini sampai tahun ini bukan bersifat mutlak, apa ya namanya? Ya itu terus gitu yang dipakai, karena 2 tahun ini yang sisanya gitu. Nggak ada data-data lain gitu tahun sebelum-sebelumnya. Jadi selisih ini sama ini. Gitu. Inilah proyeksi data tahun 2023. Begitu juga dengan tahun-tahun sampai tahun 2020. Jadi data yang ini ditambah dengan 1 berbanding dengan jumlah datanya, berapa yang sebelumnya, dikali dengan selisih ini, dikurangi ini. Nah, inilah ramalan dari, kan tadi disuruhnya ramal sampai 2031 ya, mencari penduduk tahun 2031. Nah, inilah ramalan single moving average atau rata-rata bergerak tunggal atau cuma sekali dari data penduduk tahun 2012 sampai 2021. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Oke, Teh. kalau nggak ada, nah ini kan kita ngeliat nih di jumlah penduduk yang udah kita tahu nih datanya, ibaratnya jumlah penduduk existing lah ya.
Tahun 2013 itu 239.000, sedangkan ramalan kita itu tahun 2013 itu 230.000. Berarti ada selisih atau bisa disebut juga error. Nah, cara melihat error adalah melihat selisih antara jumlah penduduk dengan ramalan yang kita udah lakuin gitu. Berarti ya tinggal dikurangin aja. Ini dikurangin ini. Selisihnya aja gitu. Itulah error. Error itu adalah berarti ya ketidaksesuaian antara ramalan kita dengan kondisi existing. Gitu. Terus yang kita lihat ya cuma sampai 2021 aja. Kenapa? Karena jumlah penduduk 2022 sampai 2003 nggak ada. Toh belum kejadian lah ibaratnya. Gitu 2022 sampai 2031 itu. Jadi makanya errornya itu nggak ada. Terus kalau MAD itu adalah error dibagi 10. Cuman aku nggak tahu kalau kalian bakal sampai MAD atau sampai MAPE atau enggak. Cuman kalau angkatan aku kemarin nggak, cuman disuruhnya mencari ramalan penduduk tahun 2031 aja. Itu. Terus kalau untuk MAPE itu, lupa. Bentar. Kalau MAPE itu untuk, oh ya, ini MAPE itu karena bentuknya persen, jadi harus dikali 100. Jadi MAPE itu dari si error dibagi sama jumlah penduduk, terus dibagi 10 lagi, dikali 100, karena bentuknya harus persen. Itulah MAPE. Gitu. Itu untuk single moving average. Ada yang mau ditanya dulu? Saya Oke, mau kalau nanya yang MAD. apa-apa. Boleh. Lihat di materi Bu Feima, si MAD tuh nilainya bukan nilainya dibagi 10 teh. Oh iya, berarti aku Iya, salah. Boleh. Nanti kalau emang boleh, sok aja dibenerin aja sekarang. MAD berarti kalau di buffet gimana? nggak tahu teh. Kirain tuh tahu. Kalau seingat aku MAD itu kayak gitu, cuman aku takut salah juga. Oh, kalem. Dikurangi jumlah periode. Enggak. Error dibagi total existing deh. Oh, nah itu. Error dibagi total jumlah existing berarti 10. Iya benar dong. Oh iya, kenapa aku dibagi 10? Karena total jumlah penduduk existingnya 10. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke double. Kalau double moving average ini karena dia double berarti untuk ngerata-ratain itu dilakukan 2 kali double. Rata-rata bergeraknya ganda. Nah, untuk bergeraknya itu di sini aku ngikutin dari yang materi ini aja. Aku bakal bergeraknya 4 periode. Sebenarnya kemarin kalau aku latihan tahun lalu sempat disuruh juga dua periode. Nah, kayaknya kalau untuk bergerak itu tergantung sama yang disuruhnya aja. Terus ini bedanya sama yang, nanti jangan terkecoh sama yang single. Kalau yang single kan ngitungnya ya yang misalkan 2012, misalkan ngitungin 2013, langsung datanya sampai 2012. Ngitung yang 2016, 2017 datanya sampai 2016, dari 2012 sampai 2016. Kalau yang double, itu ngitungnya nggak kayak gitu. Saat ngitungnya tuh, kalau misalnya kita ngitung 2014, yang 2000 jumlah penduduk sampai 2014-nya juga diambil gitu. Nah, karena ini 4 periode, berarti kita ngitungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk data 2000 ke 15 dulu. Caranya sama, ngerata-ratain dari 4 tahun sebelumnya. Cuman kalau bedanya sama single, kalau single mungkin ini kan dibaginya ada yang bagi 4, ada yang bagi 5, tergantung jumlah pembaginya. Kalau di sini udah pasti 4 kali. Nih, kayak contohnya yang ini. Ini data 2012-nya nggak dipakai, karena dia cuma bergerak 4 periode. Berarti untuk asumsi dari 2016 itu, yang bergerak itu 2013, 14, 15, sama 16-nya aja. Kayak gitu. Nah, ini baru satu kali, iterasi lah ya dibilangnya. Langsung lanjut kedua. Untuk keduanya juga sama, tapi merata-ratakan dari data yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4.
Berarti 4 data ini dibagi 4 rata-ratanya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, terus lanjut untuk ya. Boleh diulang yang ini, yang S aksen itu. Yang pertama, boleh diulang lagi nggak? Oh, yang mana? Yang pertama, yang sebelahnya jumlah penduduk. Oh iya, ini, oke. Ini tuh karena kita kan, aku tadi ngikutinnya yang ini ya, yang di modul bergeraknya 4 periode, jadi ngitungnya dari ini 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nih, jadi untuk data dari 2015, periode yang digunakan itu 2012, 13, 14, sama 15. Jadi kalau untuk menurut aku ya, dari untuk bedanya double moving average sama single, kalau double itu kita harus tahu si data existing-nya. Enggak juga sih. Gimana ya? Soalnya yang dipakai itu data existing juga, cuman kalau untuk di sini bisa pakai data yang sebelumnya. Gitu. Ya itulah. Tersalah. Nah, terus udah gitu, yang dilakuin ini bedanya sama single. Kalau single kan di sini bisa dilihat dia di sini ngebaginya jadi 4 karena yang dipakai itu 4 data. Terus kalau untuk bawahnya yang dipakai 5 data. Gitu. Yang ke bawahnya lagi 6, 7, 8, 9, 10 gitu yang dibaginya. Kalau double enggak. Kenapa enggak? Karena dia cuma bergerak 4 periode aja kayak yang ini. Ini yang data 2012-nya nggak dipakai. Yang dipakai cuma 13, 14, 15, 16 aja. Karena cuma bergerak 4 periode. Gitu. Begitupun selanjutnya nih. Yang dipakai cuma 2015, 16, 17, 18. Karena yang dipakai cuma 4 periode aja. Gitu. Setelah 1 kali rata-ratain lagi. Dengan cara yang sama, tapi yang dipakai juga ini cuma 4 periode. 1, 2, 3, 4. 4 doang. Rata-ratain juga. Yang ini juga tuh. Salah. Nah, yang dipakai cuma 1, 2, 3, 4. Udah, gitu aja. Itu buat S aksen sama S aksen-aksen. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Aman teh, makasih. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari A itu gimana? A itu rumusnya adalah 2 dikali S aksen dikurangi S aksen-aksen. Oke. Jadi untuk mencari A adalah 2 dikali dengan S aksen dikurangi S aksen-aksen. Oke. Inilah untuk A. Kalau untuk B, 2 dibagi N kurangi 1 dikali S aksen dikurangi S aksen-aksen. N di sini itu apa? N di sini itu adalah gerakan periode yang dipakai. Kalau tadi kan aku pakainya 4, berarti 4 dikurangi 1. Kayak gitu. Jadi di sini B-nya itu adalah 2 dibagi dengan 4 kurangi 1, terus dikali dengan S aksen dikurangi dengan S aksen-aksen. Itu untuk B. Nah, selanjutnya kita lanjut ke F atau ramalan. Nah, ramalan di sini rumusnya adalah A ditambah B dikali M. M itu apa sih, Teh? Nah, M itu adalah angka 1 merupakan angka yang dipakai untuk data yang punya jumlah penduduk. Data yang punya A sama B. Angka 1 itu dipakai untuk data yang punya A sama B. Kalau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu dipakai untuk data yang enggak punya A sama B. Atau data-data yang ya diramal gitu. Oke, kita langsung masuk ke rumus. Berarti untuk M-nya, di sini 1. Nah, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Itu. Terus langsung kita masuk rumus. F-nya berarti sama dengan A ditambah dengan B dikali C berapa? C10. Dikali dengan M. Gitu. A ditambah B dikali dengan M. Oke? Nah,
gitu. Nah, terus teh kalau misalkan data-data yang nggak punya A sama B-nya gimana? Nah, kalau data yang nggak punya A sama B-nya, pakai data A sama B dari tahun terakhir. Maka dari itu, makanya M-nya itu berubah. Kenapa nggak 1? Karena dia nggak punya A sama B. Kalau misalkan dia angkanya 1, berarti proyeksinya sama dong kayak tahun 2021 gitu. Jadi, di sini sama dengan A ditambah B dikali dengan M-nya 2. Begitu juga dengan seterusnya. Gitu. Nah, dapatlah hasil kalau misalkan tahun 2031 proyeksi menggunakan double average, moving average itu 374.072 jiwa gitu untuk jumlah penduduknya. Gitu. Terus kalau untuk kalau disuruh nyari error ya, ini kalau disuruh nyari error berarti ya kita ngelihat lagi dari jumlah penduduk existing di sini 265.000, sedangkan untuk ramalan 267.000, berarti kan ada gap lah ya antara ramalan dengan kondisi existing, berarti kita harus nyari selisihnya. Jadi kita nyari selisih antara ini sama jumlah penduduk existing. Gitu. Kayak gitu untuk ramalan. Ada yang mau ditanya dulu? Boleh diulang yang B teh? Yang B ini. Yang B itu Iya. rumusnya 2 dibagi N-1 dikali S aksen dikurangi S aksen-aksen. N itu dari mana sih teh? N itu adalah dari pergerakan periode yang dipakai. Kita di sini pakainya pergerakannya 4 periode. Berarti di sini 2 dibagi 4 kurangi 1. Nih. 2 dibagi 4 kurangi 1 dikali S aksen. S aksen yang ininya 256.000 dikurangi dengan S aksen-aksennya 250.000. Itulah B. Gitu. Terus kalau untuk rumus F-nya, F sama dengan A ditambah B dikali M. M-nya dari mana teh? Untuk angka 1 merupakan digunakan untuk data-data yang memiliki nilai A sama B. Untuk angka 2 dan seterusnya itu digunakan untuk data-data yang nggak punya A sama B. Kenapa? Karena dia menggunakan A sama B dari tahun terakhir. Kalau misalkan dia pakai angka 1, ya berarti sama dong. Ramalannya sama si 2021 gitu. Paham? Paham teh, salut teh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke analisis cluster. Nah, untuk analisis cluster ini agak rumit. Gitu. Sebelumnya, analisis cluster ini kan dibagi jadi 3. Ada single linkage. Single linkage itu melihat dari jarak minimal. Kalau untuk complete linkage, melihat, kalian udah belajar ini kan? Takut belum gitu. Udah teh. Oke. Kalau untuk complete linkage, ngelihat dari jarak maksimum. Kalau untuk average, ngelihat dari jarak rata-rata. Mungkin di sini aku bisa nyontohin 1 atau 2, takutnya kalian buru-buru mau ke kampus gitu. Nah, sebelumnya itu kita harus ngebentuk matriks gitu. Nah, inilah yang ribetnya. Sama nanti nganalisisnya juga sih. Nah, untuk nentuin matriks di sini kita bebas ya, karena kan di sini dikasih taunya buatlah matriks dengan matriks jarak dengan menghitung nilai jarak antar objek menggunakan metode yang Anda pahami. Untuk perhitungan jarak matriks itu banyak rumusnya ya. Nih, ada Euclidean, square, segala macam gitu. Dan ya aku balik lagi ngikutin dari Bu Leli, aku pakainya Euclidean distance. Nah, caranya adalah akar dari sigma itu adalah total data tahun sebelumnya, data bukan tahun sebenarnya, data desa A dikurangi desa B ditambah data desa A dikurangi dikurangi B kuadrat ditambah A dikurangi B kuadrat dan seterusnya kayak gitu. Ya kita langsung masuk aja ke contoh. Di sini berarti pertama kita
cari dulu kuadrat JP, kuadrat jumlah penduduk. JP itu jumlah penduduk ya. Karena kan di sini kita harus mengkuadratkan data yang ini dikurangi yang ini. Gitu. Nah, pertama ini dikurangi dengan ini sama aja sebenarnya, mau A kurangi B kurangi A sama aja. Terus dikuadratkan, karena kan sifat kuadrat adalah negatif kali negatif jadi positif, positif kali positif jadi negatif gitu. Jadi sama aja. Terus begitu juga dengan yang ini dikurangi yang ini, dikuadratkan, terus ini dikurangi yang ini, dikuadratkan. Nanti di sininya diakarin, rumus akar di Excel ini. Akar kan tadi ada sigma ya, sigma itu artinya penjumlahan. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Hasilnya segini. Jangan lihat dulu yang bawah ya. Segitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Bisa kecepatan. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Setelah nemuin data dari jarak A ke B berapa, A ke C berapa, A ke D berapa, A ke E berapa, A ke F berapa gitu. Terus B ke A sama dengan jarak A ke B ya. Jadi nggak aku hitung lagi di sini. Nanti dimasukin ke matriks similaritas. Nah, dari matriks ini coba pertama, cara pertamanya adalah kita tentukan dulu jarak terminimum. Kalau ini kita pakai single ya. Single linkage. Kita coba dulu pakai single linkage.